Sobat HR, belakangan ini kita sering gak sih mendengar mengenai hubungan kerja ataupun ketenaga kerjaan? Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar hubungan kerja, perjanjian kerja, dan segala aspek yang terdapat di dalamnya, termasuk juga mengenai regulasi yang ada. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu hubungan kerja? Hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja. Nah, terdapat 3 pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, yaitu pekerja. Yang kedua, yaitu pengusaha. Dan yang ketiga, yaitu pemerintah. Lalu, bagaimana dengan perjanjian kerja? Perjanjian kerja adalah kesepakatan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja yang berisikan syarat-syarat, hak, dan juga kewajiban yang perlu dipenuhi oleh setiap pihak-pihak yang terlibat. Nah, dalam perjanjian kerja terdapat 2 golongan. Yang pertama, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang biasa kita kenal sebagai pekerja kontrak. Dan yang kedua, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang biasa kita kenal sebagai pegawai tetap. Lalu, bagaimana dengan regulasi yang ada? Yuk kita simak info lebih lengkapnya. Kalian tahu nggak sih apa itu Perpu nomor 2 tahun 2022? Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah regulasi yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022. Perpu ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu ini mengatur berbagai aspek kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia, seperti yang pertama, perizinan usaha, kedua, ketenagakerjaan, ketiga, investasi, keempat, kemudahan berusaha, dan yang terakhir, reforma agraria dan pengelolaan lingkungan. Latar belakang dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2022, yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi MK pada 25 November 2021 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena prosedur pembentukannya cacat formil. MK memberikan waktu 2 tahun hingga 2023 untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Jika tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan batal permanen. Yang kedua, situasi darurat yang dinyatakan pemerintah. Pemerintah beralasan bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak menentu akibat krisis geopolitik, inflasi global, dan ancaman resesi 2023. Untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan lapangan kerja, pemerintah mengeluarkan Perpu sebagai langkah cepat tanpa harus menunggu revisi di DPR. Kenapa Perpu ini banyak ditantang? Untuk alasan yang pertama, proses pembentukannya dinilai tidak demokratis. Pemerintah dianggap menggunakan dalih kegentingan memaksa untuk menghindari proses pembahasan yang lebih transparan di DPR. Sejumlah pihak, termasuk serikat buruh dan akademisi, menilai tidak ada situasi darurat hukum yang mendesak sehingga memerlukan Perpu. Alasan yang kedua, substansi yang merugikan pekerja dan lingkungan. Ketentuan pesangon lebih rendah dari regulasi sebelumnya. Outsourcing diperluas sehingga memungkinkan semua jenis pekerjaan bisa menggunakan sistem kontrak tanpa batas. Upah minimum lebih fleksibel, tetapi dinilai tidak menguntungkan pekerja. Aturan lingkungan lebih longgar, terutama dalam izin AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang dianggap berpotensi meningkatkan eksploitasi sumber daya alam. Untuk alasan yang ketiga adalah melangkahi putusan MK. MK meminta pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prosedur yang telah ditentukan.
tetapi pemerintah justru menerbitkan Perpu tanpa revisi di DPR. Ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap supremasi hukum dan putusan lembaga yudikatif. Sampai ini kita di topik perbandingan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau Cipta Kerja versus isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan selama ini dan kemudian digantikan oleh Cipta Kerja. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini disebut sebagai satu undang-undang yang merubah beberapa undang-undang sekaligus. Sama seperti kita naik bus, satu bus bisa mengangkut beberapa penumpang. Ini sama sifatnya seperti Omnibus Law ataupun Cipta Kerja. Dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja itu mencakup 4 perubahan dan perbandingan, yaitu beberapa ketentuan dihapus, yang kedua beberapa ketentuan ditambahkan, yang ketiga beberapa ketentuan berubah substitusinya, dan yang terakhir beberapa ketentuan tidak diubah atau sama dengan Undang-Undang 13 sebelumnya. Yang pertama yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yang seperti kita ketahui perjanjian ini sudah ditetapkan dalam UU Nomor 13 Pasal 56 dan Pasal 59 menyatakan PKWT memang dibuat untuk waktu jangka tertentu dan bersifat sementara, musiman atau proyek tertentu dengan batas maksimal waktu 3 tahun. Dalam Undang-Undang 13 juga dicantumkan bahwa perjanjian waktu kerja tertentu ini dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperbarui atau diperpanjang 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 tahun sekali. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan pasal yang sama menyatakan bahwa jangka waktu dan penyelesaian PKWT ini didasarkan oleh perjanjian kerja dan peraturan pemerintah. Kemudian pasal tersebut menyatakan tidak ada batas maksimal 3 tahun untuk PKWT sehingga perjanjian bisa lebih panjang tanpa adanya batasan yang jelas, atau maksimal ditambahkan sampai 5 tahun. Nah, dampaknya untuk para pekerja ini tidak ada kepastian bagi para pekerja atau buruh, sehingga perusahaan bisa terus memperpanjang kontrak tanpa adanya kepastian untuk menjadi karyawan tetap. Selanjutnya, peraturan penggunaan tenaga kerja asing atau TKA yang sudah dicantumkan di Undang-Undang 13 dengan pasal 42 dan 49 menyatakan para pekerja TKA wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan, lalu perusahaan wajib menyediakan tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA. Namun di Undang-Undang terbaru atau Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan dengan pasal yang sama menghapus kewajiban izin tertulis dari Menteri, cukup menggunakan RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, tetapi tetap mencantumkan tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA. Nah, dampaknya memungkinkan regulasi ini mempermudah masuknya tenaga kerja asing sehingga dapat menggeserkan tenaga kerja lokal. Persis berada di dekat patung Arjuna. Selanjutnya yang menjadi topik utama aksi unjuk rasa besar-besaran pada saat itu yaitu bagaimana peraturan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan bahwa pengupahan itu ditentukan oleh kehidupan yang layak bagi setiap pekerja. Namun di Cipta Kerja menyatakan bahwa pengupahan ditentukan dari variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang tentunya kita tidak tahu nih bagaimana perhitungan ini bisa memenuhi kehidupan yang layak bagi para pekerja. Kemudian dalam peraturan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 13 menyatakan bahwa pesangon ini dapat diperhitungkan bagi para karyawan yang di PHK dengan perhitungan yang lebih besar daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan pasal 46A menyatakan bahwa pesangon diganti menjadi JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun jumlah dan perhitungannya tidak sama dengan pesangon pada Undang-Undang 13. Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Salah satunya diperluasnya outsourcing atau sistem kerja kontrak. 10 orang perwakilan buruh diizinkan masuk dalam gedung DPR untuk menyerahkan draft pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah dibahas secara tripartit antara Apindo, Kadin, dan pemerintah. Bagaimana pekerjaan outsourcing atau alih daya menurut dua undang-undang ini? Dalam Undang-Undang 13 sudah ditetapkan bahwa outsourcing hanya diperbolehkan untuk pekerjaan non-inti core business atau bukan pekerjaan utama dalam produksi seperti keamanan, kebersihan, ataupun catering. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 mencantumkan bahwa hampir semua pekerjaan diperbolehkan untuk outsourcing. Hal ini dapat menakutkan bagi para pekerja karena tidak kepastiannya bahwa pekerja itu hampir semua bisa di-outsourcingkan sehingga tidak ada kepastian untuk menjadi pekerja tetap. It's big and screens. It's not a 9 to 5 if you make her, you make it too much labor.
Pembahasan selanjutnya bagaimana hak perlindungan para wanita yang bekerja. Dalam Undang-Undang 13 menyatakan bagi para pekerja wanita yang mengalami haid atau menstruasi di hari pertama tidak diwajibkan untuk hadir dalam bekerja, namun tidak akan mempengaruhi pengupahan. Dalam Undang-Undang 6 atau Cipta Kerja menyatakan hak yang sama, tetapi tidak menjelaskan mekanisme pengupahan lebih fleksibel kepada perusahaan masing-masing. Kemudian hak cuti hamil dan melahirkan menurut Undang-Undang 13 menyatakan total hak cuti hamil dan melahirkan sebanyak 3 bulan dan tidak mempengaruhi pengupahan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja memperlakukan hak yang sama, tapi mekanisme pengupahan tidak dicantumkan secara eksplisit dan balik lagi ke perusahaan masing-masing. Dan perlindungan bagi wanita yang bekerja di malam hari, menurut pasal nomor 82 menyatakan bagi para pekerja wanita yang bekerja dalam waktu jam 7 sampai jam 11 malam atau lembur, diwajibkan untuk diberikan makanan, minuman, dan fasilitas transportasi. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja memperlakukan hak yang sama, namun untuk pemberian transportasi dan lain-lain itu ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencantumkan peraturan baru bahwa setiap pekerja wanita yang menyusui wajib diberikan fasilitas. Di sini juga membahas PP nomor 35 tahun 2021 loh, di mana ini mengatur berbagai aspek ketenaga kerjaan, termasuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, ahli daya atau outsourcing, lalu waktu kerja dan istirahat, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, ada beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut. Yang pertama itu pasal tentang ahli daya atau outsourcing. Sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak membatasi jenis pekerjaan yang dapat diahlidayakan, sehingga outsourcing ini dapat diterapkan pada semua jenis pekerjaan dalam proses produksi. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa ahli daya dibatasi hanya untuk sebagian pelaksanaan pekerja tertentu yang akan diterapkan lebih lanjut oleh pemerintah melalui PP. Alasan dari revisi ini itu untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja ahli serta mencegah praktik outsourcing yang tidak terbatas yang dapat merugikan pekerja. Lalu yang kedua, pasal tentang pengupahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan perubahan dalam formula perhitungan upah minimum yang kini mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sebelumnya, pertimbangan hanya meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Alasan baru revisi ini yaitu untuk memastikan bahwa penerapan upah minimum lebih adaptif untuk menciptakan kondisi ekonomi aktual sehingga dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kepentingan dari pihak pengusaha.